mengungkap peran besar Amazon dukung Israel dalam pembantaian Gaza. Situs web AS Intercept mengungkapkan dokumen internal yang menunjukkan bahwa Amazon menyediakan layanan komputasi awan kepada sejumlah perusahaan senjata Israel dan badan-badan pemerintah yang senjatanya digunakan untuk menghancurkan Gaza dan melakukan kejahatan selama perang Israel di jalur Gaza. Situs web tersebut menjelaskan dalam sebuah laporan panjang bahwa dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa hubungan antara perusahaan dan Israel melampaui batas-batas pasokan teknis normal, termasuk upaya terkoordinasi untuk mempengaruhi regulator Israel agar mengizinkan Amazon menangani materi dan informasi rahasia milik militer dan intelijen. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa Amazon secara diam-diam melobi pihak berwenang Israel untuk membujuk mereka agar mengizinkannya memproses data rahasia milik Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen. Meskipun pihak militer enggan untuk mentransfer data sensitifnya ke server perusahaan, Amazon berusaha membujuk regulator pemerintah untuk mengubah kebijakan ini. Sebuah dokumen menunjukkan bahwa perusahaan ini telah mulai bekerja sama dengan sebuah organisasi pemerintah besar yang tidak disebutkan namanya untuk memindahkan beberapa materi rahasia ke layanan cloud-nya. Berbagai macam layanan. Dokumen keuangan tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Intercept, mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan Israel dan perusahaan senjata milik negara yang layanan tersebut seperti Rafael dan Israel Aerospace Industries Corporation menggunakan berbagai macam layanan Amazon, termasuk alat penyimpanan, jaringan dan keamanan, serta Amazon Recognition, sebuah layanan pengenalan wajah yang digunakan oleh militer Israel sebagai bagian dari proyek intelijen sumber terbuka OSINT dari Komando Pusat Israel. Teknologi ini sebelumnya telah memicu kontroversi di AS karena akurasinya yang buruk terhadap wanita dan orang kulit berwarna, sehingga mendorong perusahaan pada 2020 untuk menangguhkan sementara penggunaannya oleh polisi. Menurut laporan situs web tersebut, dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa tentara Israel juga menggunakan teknologi Amazon untuk menguji model bahasa yang sangat besar. Kemungkinan besar melalui unit 9900 yang berspesialisasi dalam intelijen geografis dan terlibat dalam perencanaan serangan udara di Gaza dengan menggunakan satelit. Pelanggan Israel lainnya. Di antara pelanggan yang telah mendapatkan layanan cloud Amazon adalah Pusat Penelitian Nuklir Sorek, sebuah fasilitas pemerintah yang beroperasi di bawah program energi atom Israel yang dibangun pada 1950-an bekerja sama dengan AS, menurut Intercept. Meskipun Israel tidak secara resmi mengaku memiliki senjata nuklir, sebuah laporan Departemen Perang AS 1987 menggambarkan pusat Sorek memiliki semua kemampuan yang diperlukan untuk merancang dan memproduksi senjata nuklir, kata laporan itu. The Intercept mengutip laporan tahun 2002 dari Stockholm Peace Research Institute yang menyatakan bahwa pusat Sorek terletak di zona keamanan bersama dengan pangkalan udara, di mana rudal dirakit dan diuji coba. Layanan di tepi barat. Salah satu dokumen juga menyebutkan kantor-kantor pemerintah di tepi barat yang menggunakan layanan cloud Amazon yang menimbulkan masalah hukum terkait dengan hubungan dengan kekuatan pendudukan di wilayah Palestina. The Intercept mengutip Profesor Ioannis Kalpozos dari Harvard Law School yang memberikan komentar bahwa hubungan Amazon dengan perusahaan senjata Israel dapat menempatkannya di ranah pertanggungjawaban hukum internasional jika terbukti bahwa layanannya berkontribusi meskipun tidak langsung terhadap kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertanggungjawaban hukum tidak membutuhkan niat genosida. Cukup dengan dukungan yang dapat diperkirakan akan mengarah pada terjadinya kejahatan, kata Kalpozos. Salah satu dokumen juga menyebutkan kantor-kantor pemerintah di tepi barat menggunakan layanan cloud Amazon yang menimbulkan masalah hukum terkait dengan hubungan dengan kekuasaan pendudukan di wilayah tersebut. The Intercept mengutip Profesor Ioannis Kalpozos dari Harvard Law School yang memberikan komentar bahwa hubungan Amazon dengan perusahaan senjata Israel dapat menempatkannya di ranah pertanggungjawaban hukum internasional jika terbukti bahwa layanannya berkontribusi, meskipun tidak langsung terhadap kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertanggungjawaban hukum tidak membutuhkan niat genosida. Cukup dengan dukungan yang dapat diperkirakan akan mengarah pada terjadinya kejahatan, kata Kalpozos. Tanggung jawab hukum dan moral.
Meskipun Amazon mungkin mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana teknologinya digunakan di lapangan, seorang mantan pejabat Departemen Pertahanan AS bernama Brian percaya bahwa klaim ini tidak meyakinkan karena sifat pekerjaan perusahaan yang berurusan dengannya jelas. Mereka adalah perusahaan yang memproduksi senjata dan Amazon tidak dapat mengklaim bahwa mereka tidak terlibat dalam pembunuhan meskipun tidak mengetahui semua detailnya. Dokumen-dokumen ini menunjukkan seperti yang ditekankan oleh laporan Intercept bahwa peran Amazon di Israel lebih dari sekedar layanan teknologi, tetapi juga kontribusi tidak langsung terhadap arsitektur militer dan keamanan yang mendukung operasi di Gaza. Laporan Intercept membuka kembali perdebatan tentang tanggung jawab etis dan hukum perusahaan teknologi besar yang menyediakan layanan kepada pemerintah yang terlibat dalam konflik bersenjata, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, di tengah meningkatnya pertanyaan tentang sejauh mana perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi standar hak asasi manusia dan transparansi dalam kontrak pertahanan.